Jadi yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini, mungkin untuk publik yang masih ada yang salah paham. Jadi ini bukan soal rebutan nasab, bukan soal kita atau mereka, tapi ini sebenarnya adalah soal kebangsaan kita. Nah, kayaknya itu sebagian publik yang dalam tanda petik itu kurang atensi dengan agama itu. Lah ini kan cuma rebutan nasab, ini kan Trah Wali Songo melawan Trah Balawi. Sebenarnya sesungguhnya tidak seperti itu. Karena negara kita ini kan negara kebangsaan. Nah, bangsa itu dimulai dari nasab. Kalau nasab itu sudah nggak jelas, maka bangsa kita menjadi tidak jelas. Kemudian di sisi seberang sana itu juga secara masif terus menerus melakukan dalam tanda petik itu merusak sejarah. Nah, bangsa ini kan terbangun dari sejarah. Kalau sejarahnya hancur, kalau sejarahnya dibelokkan, ya bangsa ini berarti berbelok. Kemudian yang berikutnya lagi, mungkin sebagian kiai gitu, daripada bergabung dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang sekarang, yaitu Kiai Imad, itu nggak dapat gula pasir 1 kilo, lebih baik bergabung dengan gula pasir 1 kilo. Dan ditakut-takuti nanti ada konflik, nanti ada pertarungan yang sifatnya fisik dan terjadi kekerasan atau kekejaman. Ini kan dibisikkan oleh kelompok mereka yang biasa kalau menang itu melakukan kekerasan seperti tadi itu si Lionheart itu. Kita ini, bangsa kita ini kan satu DNA dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kan kalau menang itu nggak pernah ngapa-ngapain, kita selalu melindungi. Bahkan sejak zaman Fathul Mekah itu kan. Hari ini bukan hari pembalasan dendam, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Yang perlu kita tekankan adalah sekali lagi, ini adalah masalah kebangsaan, masalah keindonesiaan. Karena Indonesia itu dibentuk dari sejarah, dari bangsa atau nasab yang harus terus-menerus kita jaga. Kalau enggak, nanti akan terjadi konflik-konflik yang sebagaimana terjadi di negara lain, termasuk di negara asal kelompok seberang itu. Yaman tuh sampai sekarang kan nggak pernah bisa damai. Ya karena ada pemalsuan sejarah, ada pemalsuan nasab dan seterusnya. Jadi jangan dikira ini adalah urusan santri, urusan kiai. Enggak, ini urusan bangsa kita, urusan bangsa Indonesia. Siapa saja yang mencintai Indonesia, siapa saja yang menginginkan Pancasila NKRI itu tetap selamanya, maka harus gabung dengan Kiai Imad, dengan Tubagus Nurfadil, dengan Gus Fakih Wiradiningrat, dengan Dr. Kamal, dengan Tubagus Burhan, pakai Moh ya, dan lain-lain. Tuh, ini aku malam ini soalnya kok malam ini ya, pagi ini itu agak terlalu emosional gitu ya. Jadi merumuskannya nanti apa takwilnya akan muncul pada vlog-vlog berikutnya gitu. Masya Allah. Yang kira-kira membuat telinga itu menjadi merah. Telinga haplo itu tadi. Dan yang berikutnya yang disyaratkan oleh Kiai Imad itu, sebagaimana ceramah beliau juga, bahwa berhentilah cara untuk dalam tanda petik itu menghindari lorong-lorong nutfah dajaliyah itu. Itu adalah yang pertama adalah menghilangkan eksistensi nutfah itu sendiri. Ya. Jadi kalau mereka itu masih terus-menerus menjaga semangat haplo G tadi, ya selamanya dia tidak berpindah ke Shiratal Mustaqim. Dan ini sepanjang sejarah kan merusak dimanapun mereka berada, mereka berulah dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Nah oleh karena itu ya ada contoh menarik dari artis Bing Slamet itu. Bing Slamet itu kan Alatas, tapi menghilangkan nama Alatas untuk keluarganya, membentuk keluarga namanya Bing Slamet yang khas Indonesia. Tapi saya nggak tahu apa anak-anaknya melanjutkan atau kembali ke
haplogi lagi. Albar ya. Albat ya. Albar. Arbal ya. Albar ya. Cilegon. Cilegon ya. Kita harus mengindonesia, kita harus mencontoh ya. Memang masalah ini kalau DNA ini ya angel ya diubah itu. Karena kalau misalnya kode J itu dimanapun itu mereka kan melakukan akulturasi, mereka melakukan perkawinan dengan penduduk, iya, asimilasi. Akibatnya adalah berkah. Sementara kalau terus-menerus mengelompokkan diri tidak mau bersilaturahim. Jadi asimilasi itu kan sebenarnya silaturahim itu. Kalau anti silaturahim maka akibatnya ya bencana memang. Jadi tentu saja yang perlu kita ingatkan adalah orang-orang yang disebut dengan kiai, orang-orang yang disebut dengan tuan guru, orang-orang yang dilabeli gus, orang-orang yang dilabeli ulama. Karena itu label-label seperti itu adalah warasatul anbiya. Nah, warasatul anbiya itu harus mengikuti para anbiya, yaitu membela kebenaran dan menemani fakir dan miskin. Karena Nabi bilang saya itu temannya fakir miskin. Saya itu pelindung anak yatim. Dan saya ini adalah pelindung janda. Ini menarik ini. Dan tidak pernah para nabi itu dalam tanda petik bersekutu atau berselingkuh dengan kegelapan, dengan mantra-mantra, dengan sihir, dengan ahli kitab dalam tanda petik. Nah, tadi malam saya sampaikan, saya khawatir bahwa kejadian yang disampaikan oleh Abu Yatim Yati Banten dan Ki Abdul Muhid sekitar tahun 97, ketika kedua beliau itu secara dengan kalimat yang berbeda, intinya menyampaikan bahwa Gus Dur itu sebentar lagi harus membuat partai. Dan sebentar lagi konsekuensi dari Gus Dur membuat partai, banyak kiai yang harus terlibat secara politik. Dan tidak banyak kiai yang sekaligus bisa menjadi politisi. Tidak akan lolos ujian menjadi politisi. Oleh karena itu banyak kiai yang SK-nya dicabut oleh Rasulullah. Wahai kalian anak muda, wahai kalian orang yang bukan siapa-siapa, bersiaplah karena SK itu harus dibagikan oleh Rasulullah. Dicabut untuk diberikan kepada yang lain. Saya khawatir apa yang disebut dengan tuan guru, kiai yang hari ini keren, terhormat, mulia, berwibawa, itu kalau dicabut SK-nya oleh Rasulullah nanti diberikan kepada orang-orang yang di belakangnya Kiai Imad, apa mereka tidak menyesal? Karena saya melihat sendiri ada beberapa ulama ya yang di sekitar di Jogja sini. Dulu itu kalau ceramah, kalau misalnya Isra Mi'raj itu kata per kata, kalimat per kalimat itu selalu bisa dikatakan sama, jadi kayak mutar kaset aja. Nah, ketika sebelum SK itu dicabut, setiap tahun itu saya dengan khusyuk bisa menikmati ceramah yang kata dan kalimatnya sama dan selalu bisa menangkap sir atau hikmah yang berbeda. Tetapi ketika kebetulan dua orang kiai itu memang cirinya itu memang dicabut SK-nya oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Itu saya dengar 3 kalimat pertama aja udah nggak mau dengar. Udah hati itu udah nggak karu-karuan. Karena ini bukan sekedar kata, bukan sekedar kalimat, tetapi dibalik itu. Karena innamal a'malu binniyat, jadi di depan Kiai Imad sing ahli kitab tenan itu ya kudu nganggo bahasa Arab sithik lah. Motifnya itu yang penting. Nah, ini saya peringatkan, mau Gus, mau Kiai terkenal, mau Kiai besar, daripada kalian nanti SK kalian sebagai kiai, sebagai tuan guru, sebagai ulama atau sebagai wali itu dicabut Rasulullah dan diberikan yang lain, mbok ya dijaga. Jangan khianati bangsamu. Jangan khianati negaramu, karena negara kita ini dibangun atas kesepakatan, atas restu para wali, atas restu para ulama yang kualifikasinya melampaui ulama biasa, terutama wabil khusus Hadratus Hasyim Asngari, Kiai Wahab Hasbullah, muassis NO, dan juga Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah dan yang lain-lain. Oleh karena itu yang saya khawatirkan itu adalah apa yang saya lihat pasca reformasi, yaitu saya melihat begitu banyak kiai
yang kehilangan kekiaiannya. Secara verbal dia tetap menguasai konten kitab kuning, tetapi secara spiritual dia batal. Tinggal apa itu wadaknya, jasadnya ilmu saja, tapi ruhnya ilmu sudah hilang. Jadi menjadi kiai zombie, menjadi ustadz zombie, menjadi gus zombie. Ini perlu saya sampaikan, dan ya boleh dipercaya boleh tidak lah kan, meskipun Kiai Imad itu selalu melawan halu-haluan ya. Kalau ini lebih ke futuristik, jadi halu tapi futuristik. Yang berikutnya lagi yang paling berbahaya yang harus kita garis bawahi adalah bahwa keislaman orang Nusantara, bukan hanya Indonesia tapi Nusantara dan sekitarnya, itu tidak terlepas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Betul. Nah hari ini ketika Syekh Abdul Qadir Jilani dihinakan oleh kelompok mereka, kalau kita diam berarti kita itu durhaka kepada orang tua spiritual kita. Karena orang tua kan ada orang tua akhirat, ada orang tua biologis dunia. Nah secara ukhrawi, induk dari Islam Nusantara kan bagaimanapun juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemarin itu saya sampai tidak bisa ngomong ketika mendengar bagaimana Hadratus Syekh itu dihina. Ternyata ada penghinaan yang lebih besar, yaitu menyangkut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Astagfirullah. Anis Kurli wali-wali daiknya di mana? Gitu. Saya tidak pernah dalam tanda petik itu takut kualat dengan wali-wali, melebihi kekhawatiran saya, ketakutan saya kualat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena itu orang tua akhirat kita. Nah hari ini Syekh Abdul Qadir Jilani dihina di macam-macam. Kalian berteman dengan orang menghina itu enggak masuk akal menurut saya. Enggak masuk akal. Dulu di kampung-kampung itu saya jadi ingat kemarin ketika Kiai Imad di Pasuruan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Itu dulu masif di semua Nusantara. Kenapa hari ini sekarang mulai redup terdengarnya? Untung kita punya Kiai Imad yang mengingatkan lagi. Bukankah keislaman kita, keislaman Nusantara itu 99% adalah sahamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita durhaka kepada orang tua kandung saja dosanya luar biasa. Apalagi durhaka kepada orang tua akhirat kita. Dan salah satu siksaan akibat dosa yang disegerakan di dunia ini adalah durhaka kepada orang tua, hukukul walidain. Ini saya khawatir ini nanti peta kekiaian berubah, SK Rasulullah pada diambil oleh Rasulullah dibagikan ke yang lain-lain. Tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Itu bisa terjadi. Ini saya ingatkan untuk teman-teman kiai lah, untuk teman-teman tuan guru ulama lah, yang punya SK Rasulullah lah. Kalau Kiai Imad pasti paham yang saya maksud. Tuh. Jadi tapi kalau untuk santri ya malah seneng kalau ada kiai ikut gula pasir 1 kilo. Nanti SK-nya kan pindah ke dia. Yeah. Dan itu benar-benar terjadi pada tahun awal-awal reformasi itu. Ada kalau di daerah Jogja dan Jawa Tengah, Kiai Imad, banyak bermunculan pesantren baru dengan kiai amat sangat muda. Di bawah 30 tahun. Tiba-tiba ada pesantren, ada santri, dan bukan dalam pengertian pesantren formal, enggak. Termasuk di tempat kita itu, tiba-tiba ada anak-anak muda yang mengatakan saya ikut sini, saya menjadi santrimu, pokoknya dunia akhirat saya ikut. Tiba-tiba seperti itu. Dan ini kan memang sudah lama Rasulullah itu enggak memecat pegawai-pegawainya. Saya khawatir ini Rasulullah mau tidak mau terpaksa dengan menangis beliau harus mencabuti SK yang sudah beliau berikan dan diberikan orang lain. Ya jujur aja kita punya Kiai Imad simbol Banten yang memang menjaga turun temurun, menjaga semangat kebenaran mengenai nasab ini. Kebetulan karena mungkin ada geger Cilegon dan lain-lain. Di mana di tempat-tempat lain itu infiltrasi sudah masuk, Banten tidak. Untung kita itu punya Banten. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa ini 3 orang ini memang jenius semua. Saya itu kan cuma pengikat orang-orang jenius.
Ini kayak Mataram ini. Ora bener ya. Kok ndak anu kene. Bental-bental. Kenarok. Cerdik Raden Wijaya. Ya sama-sama cucu Kenarok semua. Jadi ini bukan soal Kiai Imad, bukan soal Dr. Kamal, bukan soal Gus Fakih, bukan soal Tubagus Mogi, bukan soal Fuad Gundul Pleret, bukan. Ini soal kebenaran. Jadi Kiai Imad tadi sudah menyampaikan berpihaklah pada kebenaran, bukan kepada orang. Dan kita semua itu tidak penting untuk disebut atau tidak disebut. Dan memang leluhur-leluhur kita sudah terbiasa berjuang dan tidak pernah disebut sebagai pahlawan. Ya kan gitu ya. Okay. Tapi kali ini pokoknya Kiai Imad harus dicatat gitu. Saya tidak usah dicatat. Kiai Imad aja ya, sepakat ya. Ya karena memang beliau yang pertama kali mengungkap ini dengan secara akademis, dan saya bilang sampai kiamat pun. Dulu saya belum bertemu dengan Kiai Imad. Saya hanya baru melihat reviewnya Syafiq Hasim di channel apa itu Cokro ya. Saya bilang ini langsung saya posting di YouTube. Sampai kiamat pun tesis Kiai Imaduddin tidak akan bisa dibantah. Karena memang sebenarnya kita semua kan menunggu kesaksian secara akademis seperti ini. Tapi sebenarnya syaratnya bukan begitu. Gimana? Sanatnya itu saya bertanya kepada Trah Mataram juga. Siap. Muridnya cucunya Mbak Idris Jamsaren Sulu. Siap. Kitab tulisan Pegon. Beliau S2 S3-nya di Jerman, istrinya Yahudi Ashkenazi. Saya bertanya kepada beliau, siapakah sebenarnya Mbak Alawi itu? Orangnya ketawa ngakak-ngakak orangnya, karena istrinya Yahudi Ashkenazi, ya kan? Dia sudah tahu kalau mereka ini sudah diakui sebagai keluarga besar Yahudi. Dari energinya Yahudi yang membongkar siapa keluarganya ke Mataram, ya kan, ke Madura, Dr. Yardo, dosen UIN Surabaya, terus ke Bapak Tubuh itu Banten, terus ke Kiai Imad. Yang Banten itu belakangan sebenarnya. Itu kesimpulannya. Jangan keliru. Iya, jadi sebelumnya saya dulu ini Banten. Tapi Panglima Perang. Ya. Tapi semuanya tunduk di bawah Kang Mas Fuad. Soalnya yang Sunan Ngampel. Saya jadi ingat ini. Gus Fakih ini kan punya orang tua angkat Mbak Alawi. Saya itu saudara saya yang Mbak Alawi banyak. Di sini itu setiap hari dulu Mbak Alawi beredar. Mungkin kiai-kiai itu karena ikatan-ikatan yang seperti itu membuat ewoh pekewoh. Padahal Rasulullah bilang sama Sayyidina Umar, belum sempurna imanmu kalau kamu masih mencintai apapun melebihi cintamu kepadaku. Rasulullah di sini kan kebenaran. Jadi mari kita singkirkan semua kepentingan psikologis kita untuk kebenaran. Kalau tidak seperti itu, ya sudah nanti dicabut SK-nya loh. Satu itu, yang kedua, kebenaran tidak bisa dibendung. Meskipun Kiai Imad tadi agak pesimis ya, kebenaran memang Rasulullah dulu juga nggak banyak, sedikit. Kayaknya pesimis toh. Padahal netizen hari ini, nah, boleh nanti kita minta tolong lembaga survei lah untuk mensurvei ini. Pro kita atau pro Mbak Alawi? Yakin saya lebih dari 75% pro kita. Amin. Jadi kalau mau menang ya ikut kita lah. Karena kebenaran itu pasti menang. Oh iya, ada contoh kecil itu. Ada orang dai populer banget. Dai populer banget, setiap dia ceramah itu ribuan orang ngumpul. Karena gula 1 kilo, saya tegur, dia ceramah, nggak ada 200 orang yang datang. Sejak saat itu. Dan itu nyata itu. Nah, Pak Sigit tahu lah. Tapi nggak usah saya sebut namanya nanti. Sakelah. Sopo ngerti dia tobat terus minta dibayat lagi sama Kiai Imad kan ya. Kita kasih kesempatan karena masih ini belum kiamat ini. Ketetapan Tuhan belum diturunkan. Kalau ketetapan Tuhan sudah diturunkan kan nggak bisa dicabut lagi. Ini hukuman belum. Ini baru tanda-tanda saja. Ada banyak orang yang karena mengikuti bujukan gula 1 kilo tidak mau lagi menjadi jangkrik, karena jangkrik kan nggak bisa makan gula kan.
Itu ditinggalkan publik. Dan sebentar lagi bahkan pondoknya bisa bubar. Pindah nanti. Iya. Amin. Tuh. Amin. Ini dulu kalau Kedem siap Fuad, kamu sama teman-temanmu yang bocil-bocil lu siap. Kamu nanti terima SK. Saya pikir menerima SK kan enak ya. Oh ternyata setelah menerima SK kalau tahu begini nggak usah dapat SK juga nggak apa-apa. Karena tanggung jawabnya berat. Dan ya korban pertama dari perselingkuhan kegelapan ini yang disebut dengan nutfah dajjaliyah itu kan yang terkena pertama kali adalah grassroots. Nah jeritan grassroots, jeritan fakir miskin dalam tanda petik, jeritan anak yatim, kenapa kalian pada menulikan telinga kalian? Hanya gara-gara, oh saya menantunya, oh karena orang tua angkat saya adalah mereka, oh karena apa itu guru saya adalah mereka. Ini kan berbahaya. Imannya belum sempurna. Kalau cuma tidak sempurna, tidak masalah. Nanti kalau wala in syakartum apa? La In syakartum terus Azidan. yang berikutnya itu kalau itu sudah berita gembira nggak usah dianu apa? Wala in kafartum inna adzabil asadid gimana? Aneh itu. Orang yang tidak begitu tahu agama bisa menangkap resonansi kebenaran yang disampaikan Kiai Imad Bagus Mogi, Gus Fakih. Yang biasa baca kitab kok jadi lupa kitabnya itu gimana? Ini bagi saya ya memang itulah kehendak Tuhan. Jadi yang perlu kita garis bawahi mungkin bisa kasih judul nutfah nubuwah versus nutfah dajjaliyah dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yakinlah, saya sudah berkali-kali bilang, seandainya hari ini, jam ini, menit ini kita semua dicabut nyawanya, Kiai Imad. Tapi janganlah, ini kan masih belum bisa menjadi punya ayah anda baru kan. Seandainya itu sebenarnya kita sudah menang. Sudah menang karena jejak digital nggak akan hilang dan generasi yang ada hari ini dan yang akan datang semua sebenarnya sudah menangkap resonansi. Sebenarnya kita itu langkah berikutnya itu hanya mengasihani para kiai, para ulama yang belum mau sadar. Kita itu memberitahu, menasehati maksudnya apa? Jangan sampai mereka dicabut SK-nya. Kalau saya memandangnya justru gitu Kiai Imad. Jadi dan saya bilang berkali-kali bahwa apa yang kita lakukan itu kan mendunia. Tapi meskipun demikian, kalau masih butuh konfirmasi, masih belum percaya kan berkali-kali saya sampaikan, Kiai Imad dan teman-teman, kapanpun, dimanapun, siap berdebat secara terbuka untuk menunjukkan mana benar, mana salah. Tapi tidak akan pernah mau kalau dipanggil atau pertemuannya itu tertutup. Dan saya siap memfasilitasi. Kebetulan kemarin ada teman, Pak Kiai, kalau Kiai Imad kan pasti siap dan teman-teman. Kalau kelompok seberang itu siap untuk berdiskusi, mau berapa hari, mau di hotel mana, saya akan fasilitasi semuanya. Gitu. Sampai segitunya. Itu keturunan Sultan Hasanuddin yang bilang. Tapi nyuwun sewu, Ya. berdiskusinya kita lebih memilihnya antara Kiai Imaduddin Usman dengan pihak seberang itu dengan kalangan Ba'alawinya. Kami mencegah adanya adu domba di antara anak sesama bangsa. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada yang membela ya jadi penonton saja. Kami intinya tidak ingin dibenturkan antar kiai, antar anak bangsa. Jadi harus jelas bahwasanya Kiai Imad siap berdiskusi, siap berdebat, tapi dengan kalangan mereka. Jangan dengan kalangan sesama kiai, jangan dengan sesama anak bangsa, jangan dengan sesama keluarga Wali Songo, itu malahan akan merugikan. Karena itu bagaikan penjajahan di masa lalu, divide et impera. Kami tidak ingin hal itu terulang kembali. Karena kita sifatnya adalah untuk mengajak anak bangsa untuk sama-sama merdeka, lepas daripada penjajahan yang berbentuk dogmatis dan biologis. Demikian. Siap. Jadi demikian itu ya. Kalau sarannya begitu yakin saya nggak akan terjadi dialog karena kelasnya TK. Itu cukup sekretaris Laskar Nusantara. Mungkin ada yang mau nambahi kira-kira begitu.